Karena otak lo itu seupil. Sombong banget. Otak seupil sombong. Kalau saya panggil lo hewan jangan marah ya. Binatang itu ulama yang takut kepada Allah. Kata siapa? Kata saya. Qala Gus Nur. Mau dalil yang lebih spesifik? Nah, ini seporan lagi ulama Madura, Ami Lutfi, maaf. Ini bukan untuk sampean ya. Ini penafsiran kontemporer saya. Saya itu ijtihad. Ada orang yang ngaku sebagai mujtahid. Ijtihad kontemporer katanya. Saya nggak tahu istilah ini dapat dari mana, saya nggak tahu. Tapi bukan istilahnya yang saya sayangkan, pengakuannya. Kok bisa ngaku sebagai mujtahid? Apakah dia sudah memenuhi syarat-syarat mujtahid? Sebab orang yang boleh atau bisa berijtihad itu ada syaratnya. Di sini dalam kitab Al-Hujajul Qat'iyah fi Sihhatil Mu'taqidati wal Amaliyah An-Nahdiyah itu dijelaskan famin ajli dzalik hunaka syurutun yajibu istifa'uha yajibu istifa'uha ala man yuridu al-qiyam bil ijtihad. Jadi ada syarat yang wajib dipenuhi orang yang hendak berijtihad. Wahia katali, yang pertama antakuna lahu al-qudratu ala istinbati hukmin minal Qur'an. Bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Fala budda min fahmil ayati allati tattasilu bil hukmi. Jadi orang itu bisa berijtihad, legal ijtihadnya kalau satu dia mampu menggali hukum dari Al-Qur'an. Sehingga dia wajib harus memahami ayat-ayat yang bisa atau berkaitan dengan hukum-hukum. Makanya di sini orang itu harus paham asbabun nuzul, harus paham nasikh mansukh, harus paham ayatul am wal khas. Dia juga harus paham ayat muhakkamat dan ayat mutasyabihat dan lain-lain. Nomor 2, al-ilmu daqiq bil ahaditsin nabawiyah. Harus punya pengetahuan luas tentang hadis-hadis nabawi. Makanya dia harus paham tentang asbabul wurud. Dia juga harus paham, mengetahui, menguasai ilmu rijalul hadis. Syarat yang nomor 2. Yang nomor 3, ma'rifatu mawaqi'il ijma'i wal khilafi. Mengetahui perkara yang hukumnya sudah disepakati oleh ulama dan perkara yang masih diberkhilafkan oleh ulama. Nomor 4, fahmul qiyas wal qudrati ala istikhdamihi. Nomor 4, syaratnya menjadi mujtahid itu harus memahami qiyas dan dia mampu mengaplikasikan qiyas itu kepada mampu mengaplikasikan qiyas itu kepada perkara-perkara lain. Nomor 5, al-ilmu bil lughatil arabiyyati wa qawaidiha. Harus punya pengetahuan luas tentang bahasa Arab dan gramatikal bahasa Arab. Maksudnya harus paham, harus alim nahwu dan sorof, harus alim balaghah dan yang lain-lain. Nomor 6, dia mengetahui tujuan syariat Islam yang asasi. Ini dalam rangka untuk merealisasikan agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Nomor 7, fahmut turuq wal manahij al-mu'tabarati fi istinbatil ahkam. Harus mengetahui metode atau metodologi yang muktabar ya, yang dianggap oleh ulama. Harus mengetahui metode di dalam beristimbat atau istimbatul ahkam. Nomor 8, an-niyatul khalisah wal aqidatus salimah. Dia ijtihadnya harus punya niat yang
murni, yang ikhlas lah, yang bukan karena pengen terkenal, bukan. Dan punya akidah yang selamat, jadi tidak sesat. Jadi ini ya, ada 8, minimal ada 8 syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang mengaku sebagai mujtahid. Sekarang tingkatan-tingkatan mujtahid. Ada beberapa tingkatan. Al-mujtahidul mutlaq mustaqil. Nomor 1, mujtahid itu tingkatannya adalah mujtahid mutlak mustaqil. Siapa mujtahid mutlak mustaqil? Wa huwa alladhi yaqumu bil ijtihad wa kana yad'u bi nafsihi qawaida listinbatil ahkami. Dia punya kaidah-kaidah sendiri untuk menggali hukum. Dan yang kita ketahui, yang paling terkenal mujtahid mutlak mustaqil ini adalah madzhabul arba'ah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Selanjutnya mujtahid muntasib, atau juga ini dikenal dengan mujtahid mutlak ghairu mustaqil. Yakni di sini ada seperti Imam Muzani, kemudian Muhammad bin Hasan atau Abi Yusuf, ini Imam Al-Muzani, Imam Al-Bawaiti, ini dari kalangan Syafi'iyah, Imam Muhammad bin Hasan, Abi Yusuf, ini dari kalangan Hanafiyah. Kemudian tingkatan yang nomor 3, Al-Mujtahidul Muqayyad. Yang Mujtahidul Muqayyad itu seperti Imam Al-Qurhi, Imam Al-Bazdawi, Abi Ishaq Asy-Syairzi, dan beberapa imam yang lain. Ada mujtahid madhab atau fatwa, seperti Imam Al-Ghazali, Imam Al-Juwaini. Ada mujtahid murajjih, ini yang nomor 5, tingkatan yang nomor 5. Seperti Imam Rafi'i, Imam Nawawi, dan lain-lain. Sekarang ngaji kitabnya selesai ya. Sekarang saya mau nanya, dari 5 tingkatan mujtahid tadi, mujtahid mutlak mustaqil, mujtahid mutlak ghairu mustaqil, paling bawah itu mujtahid murajjih. Nah itu kira-kira ente masuk yang nomor berapa? Paling bawah misal seperti mujtahid murajjih itu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Mungkinkah ente itu disandingkan dengan Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi? Sangat gak mungkin. Karena otak lo itu seupil. Aca-aca bersombong dicong. Sombong banget. Otak seupil sombong. Kalau saya panggil lu hewan jangan marah ya, karena dalam kajian kitab klasik itu dikatakan al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang bisa berbicara. Jadi lu itu juga hewan, tapi hewan yang bisa berbicara. Jangan marah, ini ijtihad saya. Kalau lu bisa ijtihad, saya juga bisa. Ente bisa ijtihad, saya juga bisa. Beeng bisa ijtihad, engkau bisa lihat. Arte, ngidi. Jangan sombong.